Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas, Jalan Jatiluhur, Baranang Siang Indah, Katulampa, Bogor. Pemirsa, tentu selayaknya kita sebagai umat manusia patut mengucapkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kita? Kini di Damai Indonesiaku akan membahasnya dalam tema Dikasih Hati Minta Jantung. Dan tentu hari ini saya Amel Sani tidak sendiri, sudah bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Seperti apa yang kita saksikan di VT tadi sebelumnya, berkaca atau berlatar belakang dari apa yang terjadi di Aceh, para pengungsi Rohingya ini justru viral di media sosial. Kita mengetahui bersama-sama mereka telah banyak diberikan bantuan, namun justru minta yang lebih. Nah, ini mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi di sekitar kita. Ada suatu peribahasa dikasih hati minta jantung. Nah, ini mungkin adanya kurang bersyukur. Nah, kita akan belajar bersama-sama di siang hari ini yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita. Bagaimana menyikapi peribahasa suatu fenomena, yaitu ketika dikasih hati justru malah minta jantung. Nah, kita akan dengarkan tausiahnya insya Allah akan disampaikan oleh Habib Ali bin Husain. Kemudian nanti ada juga bersama kami Ustazah Syifa Nur Fadilah dan juga Kiai Haji Sumarno. Di segmen ini pemirsa kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana memaknai syukur. Insya Allah akan disampaikan oleh Habib Ali bin Husain. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa Muhammad. Alladhi hadaitana wa allamtana wa karramtana wa sarraftana wa dallaltana.
wa ja'alta sa'adatud daraini fi sayri ala darbi wa bulughul husna fi tahaqquqi bi hubbi. Allahumma fahqiqna bi hubbi wa tsabbit aqdamana ala darbi, amma ba'd. Segala puji bagimu ya Allah, yang sama-sama kita muliakan di sini ada Ustazah Syifa, ada Ustaz Sofyan dan segenap hadirin dan hadirat Masjid Jami' Al-Ikhlas di Kota Bogor. Dan semua pemirsa TV One dimanapun saat ini kita berada, ketahuilah bahwa kenikmatan dari Allah adalah sesuatu yang mahal harganya, yang patut kita syukuri, yang patut kita resapi dengan baik-baik. Tadi telah dibahas bahwa berapa banyak nikmat yang Allah berikan hingga kita dapat berdiri di tempat ini. Segala puji bagimu ya Allah. Kau berikan kami kesempatan, kau berikan kami peluang, kau berikan kami petunjuk dan kau catat nama kami. Di saat siang hari ini kami masih duduk di rumahmu, mengkaji agamamu, dan kami bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji, walaupun pujian kita tidak akan pernah bisa sampai pada hakikat yang sesungguhnya, tapi kita sadar bahwa kita hidup di tempat ini, di dunia ini hanyalah sebatas sebagai batu persinggahan. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsinu kama ahsanallahu ilaika. Jangan lupa ambil perkara-perkara akhirat. Kalau kita mau jadi orang bersyukur, kita harus paham bahwa dunia hanyalah sekedar perlewatan hidup. Bahwa kita di dunia adalah sekedar hanya untuk mengambil bekal bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kelak di akhirat. Kalau itu tiada, maka sulit rasanya bagi kita untuk mensyukuri apa yang Allah berikan saat kita hidup di bumi, di dunia ini. Jadi untuk mensyukuri nikmat Allah, kita pahami terlebih dahulu konsepnya bahwa kita manusia mendapatkan segala macam tanpa kita minta. Saat ini kita menjadi umat yang termulia karena kita umat Nabi Muhammad. Tanpa kita minta saat ini kita menjadi makhluk beragama Islam, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat ini agar ditambahkan Allah dengan nikmat di atas nikmat. Seperti di pembukaan tadi, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita tangan yang bisa menggenggam. Gunakan mata kita untuk melihat saudara kita sama muslim, sesama mukmin, untuk membantu mereka. Bukan melihat dengan pandangan merendahkan, bukan melihat dengan pandangan mengejek dan sebagainya. Begitupun yang dibantu untuk mendapat mampu mengucapkan pujian syukur kepada orang yang membantunya. Agar kita menjadi bukan manusia yang tidak tahu diri. Di hadapan Allah tahu diri, di hadapan sesama dalam berhubungan sosial kita tahu fungsi kita. Sebagai hamba Allah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, apa Allah perintahkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita bersyukur kepada Allah sebagai hamba, maka kita akan habiskan setiap umur kita, setiap waktu kita, setiap detik dan menit diri kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah semua akan dihadirkan kelak di persidangan Allah? Bukankah semua kelak akan ditampakkan di dalam sebuah monitor yang besar yang tiada satu pun dapat berkelit daripadanya? Dan sang Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas perilaku perbuatan umatnya. Jikalau kita betul-betul menjadi hamba Allah, maka gunakan setiap waktu kita, kesempatan hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan lepaskan begitu saja. Memang kita mendapat hamba Allah, kita sering lupa bangun tidur pagi hari, kita lupa mengucapkan syukur. Padahal diajarkan oleh Nabi Muhammad, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ajarin ini anak kita. Kita ajarin orang yang masih kecil untuk hafal. Tapi kita tidak ajarkan untuk diamalkan. Agama bukan untuk dihafalkan, tapi agama untuk diamalkan. Berapa coba yang membaca, kita baca doa bangun tidur, padahal itu adalah kematian kecil saat kita tidur. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami setelah mati. Karena tidur adalah sebuah kematian kecil. Karena tidur adalah sebuah perpindahan. Jadi syukuri. Dan hanya kepadamu kami tempat kembali. Jadi syukuri nikmat tersebut. Syukuri hal-hal yang kita dapati daripada nikmat Allah. Sehingga kita betul menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah. Begitupun dalam berhubungan dengan manusia. Kehidupan dunia yang tidak lepas. Dari ingin memiliki harta benda dan sebagaimana adanya.
ingin memiliki jabatan, ingin menjadi orang yang mulia. Padahal tidak dianjurkan di dalam Islam. Islam dia menganjurkan mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita harus dibedakan. Di dalam keinginan Islam menganjurkan kepada kita untuk menekan habis-habisnya segala macam keinginan yang timbul dari hawa nafsu. Islam tidak pernah membenarkan. Islam tidak pernah membenarkan bagaimana kita korbankan agama kita hanya untuk mendapatkan dunia yang hanya sementara ini. Alangkah meruginya kita. Kita tinggalkan, kita hilangkan, kita gadaikan sesuatu yang berharga kelak di akhirat hanya untuk kehidupan dunia yang sementara yang kita sudah rasakan 30 tahun, 40 tahun dan sebentar lagi kita pun akan masuk ke dalam liang kubur. Lantas apa yang kita dapatkan? Kita ingin gadaikan semua ini hanya untuk kehidupan yang sementara, sedangkan kelak di akhirat kita kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus jeli betul, jangan kata seorang sufi besar bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, pengarang Ratibul Haddad berkata, dunia adalah sebuah kayu yang bakal binasa, sedangkan akhirat adalah emas yang kekal selamanya. Apakah kita mau tukar kayu yang bakal hancur dengan emas yang akan kekal selamanya? Naudzubillah. Jadi jangan sampai. Karena kalau kita mau cari dunia nggak ada habisnya. Punya 1 gunung emas, pengen 2 gunung emas. Dalam hadis Nabi Muhammad. Punya 2 gunung emas, pengen 3 gunung emas. Sama. Orang dikasih jabatan, udah 1 kali, pengen 2 kali. Udah 2 kali, dia pengen 3 kali. Ajib. Nggak ada cukupnya, kalau mau diterusin nggak ada cukupnya. Mau ngikutin nafsu, tidak akan pernah cukup. Karena hawa nafsu akan selalu mendorong manusia untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan agar berlari daripada fungsi dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Sehingga mereka jauh daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi alangkah bersyukurnya kita jikalau kita mampu. Jikalau kita mampu untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan menjalankan dengan sebenar-benarnya perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di tempat majelis Al-Ikhlas ini menjadi penuh keberkahan. Dengan kita mensyukuri duduknya kita, jangan pernah remehkan hal kecil, karena hal kecil akan timbul pahala dari Allah. Nanti mungkin akan dilanjutkan pada berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Habibana Habib Ali yang telah menyampaikan bagaimana kita memaknai rasa syukur. Sedetik nafas pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya patutlah kita syukuri. Nah, inilah yang menjadikan kita satu muhasabah buat diri kita sendiri. Apakah selama ini kita nikmat yang diberikan oleh Allah, sudahkah kita bersyukur atau justru kita mengeluh dan mengeluh? Nah, inilah nanti insya Allah di segmen kedua akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa akan bagaimanakah menjauhi sifat mengeluh. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen sebelumnya, guru kita Habib Ali telah menjelaskan mengenai rasa syukur. Baik, terima kasih. Amel tadi sudah menyampaikan apa yang tadi di segmen 1. Insya Allah kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Habibana Habib Ali. Nah, di segmen kedua ini pemirsa, bagaimana kita menjauhi rasa mengeluh. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa. Fadhal Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ada guru-guru kita doakan sehat walafiat. Ada Al-Habib Ali, kemudian lagi ada Ustaz Sofyan, Ki Haji Sumarno Syafi'i, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah yang hadir kita hari ini hati kita lagi penuh dengan syukur. Enggak banyak ngeluh sama Allah.
Gak banyak ngeluh sama pasangan, gak banyak ngeluh sama anak. Memang sejatinya manusia itu Allah ciptakan rajin berkeluh kesah dengan apa yang dia jalani. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu rajin berkeluh kesah. Kalau dia dikasih kesusahan oleh Allah, kesedihan, kita ngeluh, ya Allah dikit bener rizkinya. Ya Allah gini bener punya suami. Ya Allah begini bener punya istri. Rajin kita mengeluh. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan kalau dikasih kesenangan kita lupa diri, kikir, pelit, medit, bahasa orang Bogornya meregehese. Susah ngasih sama orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap nikmat yang kita punya adalah hasil dari diri kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ciptakan segala sesuatu itu pasti berpasangan. Kalau ada kesedihan pasti ada kesenangan. Ada masalah dikasih jalan keluarnya. Kalau kita menghadapi kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, ada kemudahan yang Allah berikan. Maka jangan sampai kita jadi hamba yang tukang ngeluh. Dikit-dikit ngeluh, gak punya duit ngeluh, masalah rumah tangga ngeluh, ngurusin anak ngeluh, dikasih sedikit sama Allah ngeluh, dikasih banyak juga tetap mengeluh. Maka apa yang harus kita lakukan ibu bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita gak jadi hamba yang mengeluh? Pertama yang harus kita lakukan berkaca bagaimana pesan dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Al-Imta disebutkan ada satu pesan menohok yang luar biasa dari Nabi Isa terkait jangan pernah mengeluh perkara rizki. Kita kan kerjaannya ngebandingin rizki kita sama orang lain mulu. Betul nggak? Bu, halo. Betul nggak Pak? Punya istri dibandingin sama istri orang, pernah nggak? Jangan katanya ya. Ini gak boleh ngebanding-bandingin nikmat kita. Awalnya dari membandingkan, disitulah kita akhirnya banyak mengeluh dan tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Yabna Adam i'tibar. Wahai anak Adam, ambillah peringatan, ambillah pelajaran. I'tibar rizquka bitoiris sama. Coba ambil pelajaran. Ambil bagaimana pengalaman hidup. Perkara rizki itu dari burung yang ada di langit. Burung itu gak nanem, gak bekerja, tapi dia bisa hidup. Berangkat dari sarangnya perutnya kosong, balik ke sarangnya perutnya sudah kenyang. Dari mana rizkinya? Dari Allah, dia gak pernah ngeluh. Itu pesan yang pertama, belajar dari burung yang ada di langit. Kalau burung saja sudah Allah tetapkan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, apalagi kita manusia. Dikasih akal, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih semua yang ada di langit dan bumi. Cuman disuruh tinggal ikhtiar, berusaha. Masa iya masih ngeluh juga? Ada pertanyaan, Ustazah, boleh enggak sebagai manusia kita mengeluh? Boleh atau tidak, Bu? Boleh tidak Pak? Boleh, tapi mengeluhnya hanya dihaturkan kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana doa Nabi Musa ketika mengeluh kepada Allah. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil. Mari sama-sama Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami memujimu, hanya pujian kepadamu, kepadamulah kami menyerahkan hidup kami. Ya Allah, kami berkeluh kesah minta pertolongan. Jadi kalau ibu bapak, para jamaah sekalian, kita semua rajin mengeluh. Tapi mengeluhnya kepada selain Allah, kepada manusia, terkadang keluhan itu malah membawa bumerang. Ibu-ibu berantem sama suami, curhat sama orang, makin dikomporin apa enggak? Makin enggak?
Jadi kalau ciri orang yang rajin ngeluh itu suka ada kalimat lau. Andai kata, seandainya, jikalau, andai saja. Coba aja. Tuh ciri orang yang rajin ngeluh. Dia curhat. Tahu nggak, saya nih dikasih nafkah sama suami sehari cuma 25.000. Kata tetangganya bilang, gue bilang apa? Coba dulu kagak nikah sama dia. Makin dikomporin, makin. Bapak-bapak curhat sama kawannya, tahu nggak saya punya istri kalau pulang di rumah saya nih nggak pernah disambut pakai senyuman. Buru-buru dia cium tangan, nyapa bukain pintu aja kagak. Apa kata tetangga? Gue bilang apa? Coba dulu nggak nikah sama tuh perempuan, andai saja kamu nikah dengan yang lainnya. Nih keluhan kepada manusia makin dikomporin, makin diperbesar, makin disakiti hati kita, tapi tidak jika kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berhasil menahan keluhan kecuali kepada Allah, balasannya apa? Al-jannatu syurga. Orang kalau udah masuk syurga ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Madza turidun?" Kamu pengen apa lagi wahai penduduk syurga? Dijawab sama penduduk syurga, "Ya Allah, ridhaka ya Rabb." Kata Allah, kan sudah banyak nikmat yang kau dapatkan, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Kamu pengen apa di syurga? Ada air yang mengalir sungai di bawahnya yang rasa susu ada, madu ada, rasa sirup ada, semua ada. Nikmat engkau cicipkan di dalam syurga. Tapi satu, ya Allah, ridhaka, kami pengen redha-Mu. Karena kalau orang masuk syurga belum tentu dapat redha Allah. Tapi kalau orang dapat ridha Allah, pasti dia dapat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita kalau habis sholat jangan ketinggalan Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Siapa ustazah orang yang dapat ridha Allah? Orang yang dapat ridha Allah adalah orang yang ridha dengan takdir, pemberian, ketetapan, kehidupan yang dia jalani. Alhamdulillah dikasih uang belanja sama suami cuma 10 juta sehari, alhamdulillah. Ridho, saya mah gak pernah ngeluh, saya gak tahu kalau ibu-ibu bagaimana ya. Ya dikasih suami biarpun gak mirip sama opa-opa Korea, alhamdulillah. Yang penting nuntun saya untuk terus taat kepada Allah. Punya istri, alhamdulillah gak bawel Pak, bisa dibimbing agama, alhamdulillah. Itu kan bukti syukur kita untuk tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Bapak Ibu yang luar biasa. Ini sahabat Rasul namanya Abu Dujanan. Abu Dujanan ini sama istrinya kalau habis sholat di masjid atau dia sholat berjamaah di masjid 5 waktu, selalu buru-buru. Rasul belum kelar berdoa, beliau balik pulang. Satu ketika Rasul nanya sama Abu Dujanan, "Wahai Abu Dujanan, kenapa engkau kalau setelah sholat berjamaah tuh buru-buru, langsung pengen pulang, belum kelar doa saya engkau langsung balik?" Kata Abu Dujanan bilang, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nih buru-buru pulang ke rumah karena takut anak saya kebangun, mereka kelaparan dan mereka makan buah kurma tetangga yang jatuh ke rumah saya. Saya tahu kurma itu punya tetangga walaupun jatuh di halaman saya, itu bukan hak saya." Beda sama kita, kadang-kadang mangga orang masih di atas pagar udah kita tangkep, udah kita cabut. Nih saking warok dan bersyukur Abu Dujanan, beliau lebih rela kelaparan anak-anaknya daripada harus mengambil hak orang lain. Dan beliau gak pernah mengeluhkan ini kepada siapapun kecuali saat ditanya Rasulullah SAW. Terakhir, selain banyak berdoa mengeluh kepada Allah, dan banyaklah al-iktsaru min dzikril maut. Ingat kematian. Ya biar kita gak gampang ngeluh, alhamdulillah masih hidup, kesian yang di kuburan pengen balik lagi kagak bisa.
Kita masih dikasih nikmat sehat panjang umur, mudah-mudahan keluhan kita kalaupun ada kesusahan hidup selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustazah Syifa atas tausiah yang disampaikan di segmen kedua yang Masya Allah luar biasa. Satu fitrah manusia, sifat mengeluh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mengeluhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita mengeluh kepada manusia yang ada hanya kerugianlah yang kita dapatkan. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi sikap orang ketika dikasih hati namun justru minta lebih atau minta jantung. Nah, di segmen ketiga nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen ini akan dijelaskan mengenai gambaran perilaku seseorang yang tidak pandai bersyukur atas pemberian yang telah didapatkan, alias dikasih hati minta jantung. Lantas bagaimana kita menghadapi sikap demikian? Akan langsung dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khair ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Bapak, Ibu, Saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia selalu Allah berikan satu anugerah yang tiada ternilai harganya buat kita. Tapi kadang kita menjadi manusia lupa untuk mensyukuri nikmat. Namun ketika Allah memberikan nikmat, ada yang langsung, ada yang pakai via. Nah ini. Lalu bagaimana yang via kita harus hadapi? Yang pertama adalah malam yaskur ilan nas, lam yaskur ilallah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, jangan harap dia menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Enggak mungkin ada kita di alam dunia kalau tanpa ada ibu bapak kita. Enggak mungkin ada orang yang bijak yang memberikan kepada orang yang lapar kalau tidak ada orang yang memberikan jalan. Maka tema hari ini adalah orang yang udah kebangetan. Dikasih hati makan jantung. Ini kan bingung kita ngadepinnya. Dan ini ujian buat orang yang memberikan kebaikan. Bagaimana kanjeng Nabi kita Muhammad SAW? Sikap yang pertama, Rasul melakukan dan berbuat segala sesuatu tanpa pamrih. Enggak mengharapkan apapun. Contoh, Rasul selama ada di Madinah, ketika beliau tinggal di kota Madinah, setiap pagi Rasul mau berangkat ke masjid, ngasih makan, ngasih minum, ngasih susu, minum, makan, susu, sama ibu-ibu tua. Tiap subuh tuh Nabi, langganan. Bukan sekedar ngasih doang lagi mau kampanye, enggak. Tiap hari. Ini Rasul. Ceritanya Rasul Pak. Lalu apa Nabi pakai orang? Enggak. Nabi juga sadar. Kebaikan yang terbaik langsung pakai tangan sendiri. Nabi yang nyuapinin, Nabi yang minumin. Tiap padahal Nabi dengar, Nabi tahu itu orang Yahudi. Asal dikasih makan, kasih minum, perutnya kenyang, ngomel lagi. Apa dia bilang? Muhammad sedeng, Muhammad geblok, Muhammad Nabi gila. Muhammad ngaku-ngaku, bukan Nabi nggak tahu, Nabi dengar cuek. Sebab Nabi memberi bukan karena sesuatu. Nabi memberi karena Allah. Apapun yang namanya orang memberi karena Allah, menghadapi orang yang model kayak begitu yang nggak pandai terima kasih, cuek. Besok-besok barangkali kita akan bisa menghadapi kayak begitu. Makanya harus kita karena Allah. Ibu yang membesarkan anak karena Allah. Tuh anak nanti mau balas kita, enggak balas kita, urusan kita adalah karena Allah. Bapak cari nafkah juga karena Allah, bukan karena nanti anak pengen balas.
Urusan tuh anak balas kagak balas, urusan dia nanti sama Allah. Ini kan kadang-kadang kita jadi orang tua juga nggak tahu diri, ngebebanin anak yang nggak di luar jangkauan kemampuan tuh anak. Tong, ntar lu kalau sekolah udah gede pinter, jangan lupa sama mama baba lu ya. Ini ya jujur aja Pak. Emang penyakit kita begitu kadang-kadang. Saya mau orang Betawi ngomong apa adanya aja dah. Nggak pakai dia tadi ngaling-ngaling. Itu anak kan belum apa-apa udah terbeban. Masih sekolah udah punya beban. Kalau tuh anak nanti dia laki-laki punya istri, kira-kira mana yang lebih dulu dia tanggung jawab? Istrinya dulu atau emaknya dulu? Kan sadar dewek. Tuh ngerti kalau di sini mah. Lah kan ibu ngerasain bu. Bu. Ngerasain kagak? Ibu kan jadi istri ketika suami mengutamakan orang tua dongkol kagak? Ilah. Kalau bohong kira-kira ngapa sih? Kan kepengen kita minimal tuh suami ngomong dong sama istri. Iya Pak iya. Ketika suami diam-diam kesal kagak? Tuh, ini penyakit kita. Ya kan? Itu ibu ngerasain saya bagaimana nanti kalau kita jadi orang tua. Anak punya tanggung jawab. Ini kadang-kadang ini nih. Ini penyakit kita nomor 1. Paham? Jadi kita harus paham. Tanpa paham. Alias jangan ngadepin sesuatu. Orang mau balas, orang kagak mau balas urusannya Allah. Jadi nggak depresi, nggak tegang, nggak stres. Yang kedua sabar, diuji. Setiap orang melakukan kebajikan dan kebaikan, Allah uji dengan apa yang kita lakukan. Isbiru wasobiru warabitu wattaqullah. Disuruh dia sabar, isbiru wasobiru dan jadi orang yang sabar. Menghadapi cacian, menghadapi makian, menghadapi orang itu mau terima kasih ke. Kadang-kadang itu udah nulungin malah dia ngemplang. Udah kita bantuin malah dia ngegigit. Kan kurang ajar. Sering gak kayak begini? Dikasih jalan, mata malah nutup jalan. Betul-betul. Orang sono. Orang sini alhamdulillah. Parah. Ya kita kan jujur-jujur aja. Emang begitu kadang-kadang manusia. Maka Allah sebutkan. Apa penyakit manusia? Khuliqal insanu halu'a. Manusia ini sifatnya memang begitu. Kadang-kadang benar, kadang-kadang kagak benar, kadang-kadang baik, kadang-kadang kagak baik, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kagak ingat. Kalau lagi musim begini siapa sih yang kagak ingat sama rakyat? Bodoh. Cuman imam masjid doang Pak yang kagak nggak inget sama makmum. Kalau lagi begini mah, ya Pak ya. Semuanya juga ingat kalau lagi begini. Tapi begitu dia ingat, apakah selamanya dia akan ingat kepada kita? Maka kata Imam Abu Hisam, intadnu minni adnu minka mawaddah wa intan a'anital konina iya. Wih, serem ini kata-kata. Jikalau kau dekatkan diriku padamu, aku akan melekat dengan hatimu. Jikalau kau berpaling dari hadapanku, mak jangan harap, aku akan mau mendekat dirimu. Sorry lah ya. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Yai Sumarno yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali dengan tema besar kita yaitu dikasih hati minta jantung. Nah ini mungkin sangat relate sekali apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah insya Allah kita akan perlebar lagi tema ini dengan sesi tanya jawab di segmen berikut. Sudah ada Amel yang sudah bersama jamaah. Silakan Amel. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Sudah ada salah satu jamaah yang ingin bertanya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa namanya Bapak? Irwansyah. Baik Pak Irwansyah, silakan Bapak pertanyaannya apa hari ini? Terima kasih, perkenalan dulu. Kebetulan saya dipercaya jadi Lurah Katulampa. Yang saya ingin tanyakan pertama adalah bagaimana caranya mengobati rasa keluh. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana caranya menghadapi warga yang sepertinya kurang bersyukur. Karena kita sering ngasih bantuan, kita kasih bangun RT, LH, bantuan.
tapi banyak juga yang tidak bersyukur. Nah ini bagaimana cara menghadapi dan bagaimana cara mengobati kita. Kadang-kadang saya juga ngeluh juga nih, wah hari ini ada yang rumah ambruk saya datang, ada yang stunting saya datang. Ini kerjaan tak beres-beres, bagaimana cara mengobatinya? Itu saja dua. Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Irwansyah untuk pertanyaannya. Masya Allah, tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita di Pak Irwansyah, bagaimana mengelola rasa yang sebenarnya ini juga fitrah di setiap didapat oleh manusia, yaitu rasa mengeluh. Bagaimana mengelola rasa mengeluh itu sendiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, Habib Ali, kemudian nanti Ustazah Syifa. Habib Ali terlebih dahulu, bagaimana Habib ketika kita selalu ada rasa yang mengeluh, mungkin kurang bersyukur begitu, bagaimana Habib Ali? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat mengeluh tadi sebenarnya udah materi sudah hampir disampaikan sama Ustazah Syifa ya. Kalau kita mengeluh sama orang, Ustaz, apa yang kita dapat? Paling enggak kita cuma cerita, solusi belum tentu dapat. Tapi Allah telah berfirman di dalam sebuah hadits qudsi, Allah tanya, mana hambaku yang bangun di 1/3 malam, 2/3 malam, kemudian memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan permohonan mereka. Ada yang meminta hajat kepadaku, ini yang berbicara Allah. Yang berbicara Allah yang maha mengabulkan. Yang di tangannya kehendak segala sesuatu. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, adakah di antara mereka yang meminta hajat, maka akan aku kabulkan hajat mereka. Adakah di antara mereka yang ingin memohonkan ampun, maka akan aku berikan ampunan kepada mereka. Adakah di antara mereka yang ingin meminta taubat, maka akan aku berikan. Jadi mengadulah kepada Allah sebenarnya. Kita minta sama Allah, ceritakan, oh saya hari ini begini, ya Rabb gimana jalan keluarnya. Pasti Allah yang akan berikan, karena Allah yang menghidupkan kita, Allah pula yang akan memberikan setiap jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Dan bahkan Nabi pun, Nabi Musa baru dapat jalan keluar ketika di depannya udah ada lautan. Gak tahu lagi di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Baru saat itu Allah solusinya baru Allah kasih. Ketika mentok baru Allah kasih. Jadi mintanya sama Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, Allah nggak merasa dihargai. Sebuah penyair bilang, latas Allah ibnu Adam hajatan fas'al liman abawaihi la tuhjabu. Jangan minta sama manusia. Manusia kalau kita sering minta akhirnya dia capek. Tapi minta sama zat yang kalau kita nggak minta malah dia marah. Allah. Karena nggak dihargai kebesaran dan kedermawanan Allah. Mungkin gitu Ustaz. Baik, jazakallah Habib Ali. Nah, ke Ustazah Syifa, bagaimana dengan pertanyaan kedua ketika kita menyikapi atau berhadapan dengan orang yang mungkin kurang berterima kasih, termasuk ke diri kita mungkin Ustazah, ketika kita sudah memberi namun melihat orang kurang bersyukur, bisa jadi kita jadi keikhlasan kita jadi buyar nih. Silakan Ustazah Syifa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nih manusia seringkali gampang nginget keburukan orang lain tapi susah nginget keburukan kita. Sebaliknya kita gampang nginget kebaikan kita tapi suka lupa akan kebaikan orang lain. Kalau kita beramal, kita nolong orang lain, seringkali pengen dapat feedback, balesan. Tuh kalau bukan karena saya dimasukin di PT itu, kagak bisa dia dapat gaji segitu katanya. Tuh kalau bukan yang saya nikahin tuh sama laki-laki itu, nggak mungkin dia rumah tangganya sekarang begitu. Jadi selalu merasa gara-gara kita, bisabab kita orang tuh punya kenikmatan. Makanya niat kita kalau ngebantu orang lain, agar enggak sakit hati, enggak jadi dendam, enggak ngungkit terus, niatkan lillahi ta'ala, jangan pengen dapat balasan. Kalau kita niatinnya, saya nolong dia, saya ngutangin dia biar nanti bisa diutangin balik. Saya nolong dia lagi susah, nanti kalau saya susah saya ditolong balik. Oh jangan pernah mengharap kepada manusia, karena harapan kepada manusia itu seringkali pupus. Makanya harapan itu satu-satunya cuman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jangan pernah beramal karena manusia dan jangan pernah minta dibalas oleh manusia, minta balasan cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Ustazah Syifa. Berikutnya sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaannya. Ada Amel, silakan Amel. Baik Mas Sofyan, dan ada jamaah kedua yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam, Assalamualaikum guru-guru semuanya. Dengan siapa namanya Ibu? Saya dengan Astri. Baik, pertanyaannya apa Ibu Astri, monggo. Karena tadi membahas tentang bersyukur gitu kan. Saya sering banget mendengar kalimat yang baik, sesuatu yang datang yang baik itu belum tentu baik untuk kita, diri kita. Sesuatu yang buruk belum tentu buruk jika memang akhirnya menambah ketaatan kepada Allah. Jadi karena kalimat itu membuat kita yang selalu harusnya bersyukur gitu. Nah pertanyaan saya adalah kalau dengan yang viral yang kasus Rohingya ini, berdosakah kita kalau kita lebih memilih untuk membiarkannya? Karena ini kan kita melakukan kebaikan tapi akhirnya berdosa buat balik ke kita karena kita menggerutu. Dan berdosa juga untuk warga Rohingya karena dia tidak telah menyia-nyiakan rezeki yang ada gitu. Jadi berdosakah kita kalau kita lebih memilih untuk membiarkannya dan menghindari dosanya untuk menggerutu dan lebih membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dan bersyukur? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Astri pertanyaannya. Kita akan mendengar jawaban dari guru kita, Pak Kiai. Monggo Pak Kiai untuk bantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertanyaan yang cerdas dan memang ini lagi aktual. Kita langsung jawab. Indonesia di dalam UNHCR tidak termasuk negara-negara yang memberikan perlindungan kepada Rohingya. Harus sadar dulu, ini titik poinnya. Yang menjadi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya, Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia nggak termasuk. Tapi kenapa dia lari ke Indonesia? Yang jadi pertanyaan. Nah, yang dia lari ke Indonesia ada dua titik. Yang pertama adalah karena ada mafia. Karena ada mafia. Yang kedua karena kita kurang ketat penjagaan luas pantai Indonesia di dunia itu yang kedua. Artinya berapa banyak orang bisa masuk dari celah-celah ini. Nah yang ketiga kita bicara kemanusiaan. Ketika kita bicara kemanusiaan, jangankan Rohingya yang sama-sama mereka bangsa Asia, apalagi dia beragama Islam. Saudara kita yang di Palestina, kita juga bicara kemanusiaan. Ini yang kita bangun ukhuwatul basyariyah. Apa kita tega kalau anak kucing, anak binatang yang mereka tidak makan kita biarkan, kita berdosa, apalagi manusia. Mereka terombang ambing di tengah-tengah lautan, ada yang juga 13 hari, ada yang 3 bulan. Kemudian di tempat mereka sudah diusir dan dibantai dengan penuh segala kekerasan. Lalu kemana mereka berlindung? Insya Allah kita kalau mau membantu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu bersama perlindungan seorang hamba selagi hamba itu melindungi hambanya. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita kecil hati. Besok ibu-ibu ada tuh orang-orang susah, ada tukang minta-minta di pinggir jalan, walaupun ada undang-undang kita tidak boleh memberi minta-minta. Apa kita biarkan orang lapar di pinggir jalan? Apa kita nggak berdosa? Kalau Anda ngasih makan anjing, binatang, Anda sanggup, tapi kenapa Anda nggak sanggup membantu kepada manusia? Kita nggak usah melihat agamanya, nggak melihat sukunya, tapi apa? Allah akan melihati kepada siapa? Kepada seluruh hamba-hamba umat manusia. Irhamu man fis samawati wa man fil ardh. Ini hadits qudsi yang merintahkan Allah suruh kita berikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Allah akan memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Saya kira itu penjelasan saya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Sumarno atas penjelasan dan juga keterangan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin Ustazah Syifa mungkin bisa menambahkan apa yang terjadi yang di Aceh ketika para Muslim Rohingya bersikap seperti itu, menambahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Bagaimana ketika kita membiarkan mungkin atau justru kita memberikan bantuan namun justru yang diberi bantuan malah kurang bersyukur. Bagaimana Ustazah Syifa? Sebenarnya tadi dari jawaban Pak Kiai itu sudah sangat jelas sekali gitu kan. Dikasih hati mintanya jantung. Sudah diberi makan tapi minta nambah lagi. Ya, sudah dikasih tempat tinggal malah minta yang lebih bagus lagi. Nah ini mungkin salah satu solusi yang bisa kita lakukan, harus ada upaya kuat dari pemerintah daerah, khususnya warga Aceh.
Karena banyak kalau kita melihat dari peristiwa yang ada di Malaysia, saya lihat banyak berita-berita video-video viral itu di Malaysia salah satunya. Yang buat mereka sudah dikasih hati minta jantung itu karena mereka sudah mulai berkuasa. Bukan lagi menumpang hidup, tapi berkuasa atas daerah tersebut. Jadi ada yang menikahi warga setempat, kemudian membeli tempat tinggal, yang akhirnya beliau melakukan banyak kezoliman bagi orang-orang asli sananya. Bahkan kabar terbaru kalau di Malaysia itu ada penduduk Rohingya yang datang dan mereka itu sudah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak di kampung tersebut sudah beberapa orang. Jadi perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Bukan kita nggak mau nolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu penting, harus memang. Apalagi sesama muslim, mereka juga muslim. Yang kalau kita ngelihat asalnya di negaranya memang kesian juga keadaannya. Cuman bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Di sini ada kolaborasi yang kuat. Pemerintah itu punya ide, masyarakat juga punya ide yang akhirnya disatukan. Apa nih solusinya? Karena dilihat itu bukannya sekali dua kali mereka datang. Tadi Pak Kiai bilang ada mafianya, gitu. Itu seperti sudah diarahkan nih ke arah sini, ke daerah sini. Makanya datangnya bergantian pakai kloter. Ibarat kita haji kan pakai kloter ya Bu ya? Pak ya? Itu bayar. Oh bayar ya Pak Kiai ya? Masya Allah. Maka ini harus jadi perhatian penting, jangan sampai Indonesia itu nanti terjajah seperti halnya Palestina. Ya, yang akhirnya wilayahnya dikuasai oleh Israel. Jadi kita harus punya sistem yang lebih tepat lagi. Kurang lebih seperti itu saya menyikapinya. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz Syifa, kemudian juga Habib Ali dan juga Kiai Sumarno. Nah, di segmen berikut pemirsa, ada segmen tafakur. Kita akan bermuhasabah bersama-sama. Kita akan berkontemplasi bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Syifa. Bagaimana kita menjadi orang yang berterima kasih. Bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur atas apa saja sedikit apapun yang diberikan kepada kita. Insya Allah di segmen tafakur sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus para jamaah yang ada di rumah. Kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, mustahil siang hari ini kita masih bisa berkumpul. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita seringkali lalai. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, wa ma alamatus sa'adah fid dunya ya Rasul? Apa ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia? Kalau ditanya, di dalam sanubari hati kita yang terdalam, setiap kita pasti pengen jadi orang yang bahagia. Tapi terkadang ustazah, untuk menjadi orang bahagia itu sulit. Ada saja rintangan, cobaan dalam menghadapi hidup ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, para jamaah Damai TV One, tidak ada orang yang hidupnya ideal. Tidak ada orang yang setiap hari tertawa. Hari ini dia tertawa, besok dia menangis. Hari ini dia dikasih nikmat oleh Allah, besok dia diberi cobaan atas nikmat yang diberikan tersebut. Tidak bisa setiap hari kita mengatakan, ya Allah kasih aku nikmat setiap harinya. Kasih aku rahmat setiap harinya, kasih aku kebahagiaan setiap harinya. Tidak, semua kita melalui proses dan ujiannya masing-masing. Baru segini ujian yang Allah kasih, tapi kita sudah mengeluh. Ingat apa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah cinta kepada seseorang, maka Allah uji hidupnya. Kita ini siapa? Rasul bukan, Nabi bukan, orang solih kita bukan. Setiap hari kita tidak luput dari kemaksiatan,
Tapi bisa-bisanya kita tidak mau diuji oleh Allah. Bisa-bisanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Bisa-bisanya setiap hari seringkali kita membandingkan nikmat yang Allah berikan dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Ibu, bapak sekalian, para jamaah yang ada di rumah. Apa pesan dari Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasabu. Sebelum kita nyinyir sama hidup orang lain, sebelum kita banyak komentarin bagaimana kehidupan orang lain, kehidupan diri kita yang harus banyak dikomentari. Sudahkah siang hari ini saya bersyukur? Sudahkah siang hari ini saya berterima kasih kepada pasangan saya sendiri? Sudahkah hari ini saya berterima kasih kepada anak-anak saya sendiri? Kita punya nikmat banyak dari Allah tapi kita lalai. Kita jarang mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Padahal kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur adalah orang yang lisan dan hatinya selalu menerima apapun yang Allah berikan. Lisannya selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau bukan karena nikmat Allah, saya tidak ada apa-apanya ya Allah. Bertemu dengan suami kita, Alhamdulillah, terima kasih wahai suamiku. Kalau bukan karena bimbinganmu, aku tidak bisa menjadi istri yang baik sampai hari ini. Melihat anak kita yang sedang tertidur, kita katakan Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya nak, sudah mau hadir ke dunia ini. Berapa banyak orang yang ingin punya keturunan tapi Allah tidak hadirkan juga dalam hidupnya. Kita, Allah kasih banyak anak, dikasih amanah anak yang sekarang kita didik. Seringkali kita memarahinya, seringkali kita menjahatinya, seringkali kita lupa bahwa anak ini karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari kisah orang-orang solih, Nabi yang kedekatannya jangan lagi dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ada Nabi Yunus yang dia menghadapi 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, tapi dia tidak pernah mengeluh. Apa? Dia malah beristighfar mengatakan kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam yang ketika diusir dari syurga tetap mengaungkan doanya kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seringkali kita sombong dan tidak mampu bertobat serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang luar biasa. Ini sahabat Nabi namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang yang pandai bersyukur. Kala itu sudah tidak bisa tangannya, kakinya, matanya melihat lagi. Tapi ketika ditanya apa yang kau syukuri dari nikmat Allah saat ini, kalau kita yang ditanya pasti kita mengatakan tidak ada. Tapi Abu Kilabah mengatakan, selama hati dan lisan saya masih bisa bersyukur kepada Allah, disitulah saya akan terus bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Kilabah selama hidupnya dikasih jabatan dia tidak mau, dikasih kekayaan dia tidak mau, tapi dia pandai bersyukur kepada Allah. Maka jadilah kita hamba yang senantiasa bersyukur, hamba yang selalu mengingat nikmat Allah, dan jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada orang-orang sekitar. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia sejatinya tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Dan jangan lupa besok kita hadir kembali Damai Indonesiaku pukul 12.30 hingga pukul 14.30. Nah, ada segmen yang luar biasa, segmen spesial, yaitu Dai Muda Pilihanku. Ini kita menjaring santri-santri berbakat di seluruh Indonesia untuk tampil lomba, untuk bertausiah selama 3 menit dan nanti akan dinilai oleh para ustadz-ustadz yang ada di Damai Indonesiaku. Besok di Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Amel Sani.
Dan juga seluruh kru yang bertugas serta Sarung Wadi Martentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah dan para pemirsa di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita tutup kajian kita siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wala dainan ila qadaitah wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal kihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.